Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan, dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Dr. Fahmi Fahruddin MPD, dosen tetap pada program studi Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan ini, dalam rangka penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PD UKTPT sertifikasi dosen tahun 2026, saya akan memaparkan pelaksanaan pembelajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Geografi Lingkungan. Mata kuliah Geografi Lingkungan merupakan mata kuliah wajib program studi S1 Pendidikan Geografi dengan kode mata kuliah 8720202210, memiliki bobot 3 SKS dan diprogramkan pada semester 5. Model pembelajaran pertama yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah case study atau pembelajaran berbasis studi kasus. Untuk mata kuliah Geografi Lingkungan dengan deskripsi mata kuliah ini membahas konsep-konsep sumber daya yang berkaitan dengan kebijaksanaan, pengelolaan sumber daya alam, manusia dan lingkungan, pengaruh pemanfaatan sumber daya terhadap lingkungan, dan menentukan kebijaksanaan yang tepat dalam memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan sosial. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa tidak hanya mempelajari fakta dan karakteristik geografis lingkungan, tetapi juga diarahkan untuk menganalisis implementasi etika lingkungan, kaitannya dengan hubungan antara lingkungan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, permasalahan permukaan air, permasalahan lingkungan, serta alternatif solusi atas permasalahan lingkungan yang terjadi. Oleh karena itu, analisis tersebut dilakukan melalui pendekatan peruangan. Kita akan mengkaji bagaimana pengaruh pemanfaatan sumber daya terhadap lingkungan. Pada muaranya, mata kuliah ini dirancang untuk membekali setiap mahasiswa dalam menentukan kebijaksanaan yang tepat dalam memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan. Pada akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu mengambil keputusan secara tepat guna menyelesaikan masalah wilayah dalam konteks ruang berdasarkan pendekatan geografi lingkungan. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah Geografi Lingkungan mendukung dua capaian pembelajaran lulusan program studi. Yang pertama, CPL 3, yaitu mahasiswa mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan. Kedua, CPL 7, yaitu mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat guna menyelesaikan masalah wilayah dalam konteks ruang berdasarkan pendekatan geografi terpadu. Capaian tersebut kemudian dijabarkan ke dalam dua capaian pembelajaran mata kuliah atau disebut CPMK. CPMK pertama, mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahlian, di bidang geografi lingkungan, serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang geografi lingkungan. CPMK kedua, mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat guna menyelesaikan masalah wilayah dalam konteks ruang berdasarkan pendekatan geografi lingkungan. Materi dan strategi pembelajaran. Materi perkuliahan ini disusun secara bertahap selama 16 pertemuan. Pada bagian awal, mahasiswa mempelajari definisi ruang lingkup geografi lingkungan, menganalisis etika lingkungan, permasalahan air di permukaan, menganalisis permasalahan lingkungan, dan pada tahap selanjutnya, mahasiswa mempelajari solusi permasalahan. Setelah itu ujian tengah semester, dan setelah ujian tengah semester pembelajaran dilanjutkan dengan instrumen pengelolaan lingkungan pada pertemuan ke-7 dan 8, kemudian pengelolaan lingkungan pada pertemuan 8 dan 9, dilanjutkan pada peran serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Kemudian pertemuan selanjutnya menyusun matriks analisis masalah dampak lingkungan serta permasalahan lingkungan untuk UKL dan UPL, dan yang terakhir untuk pertemuan ke-15 mensintesis dokumen pengelolaan lingkungan dan penyusunannya. Karena di pertemuan ke-16 dilakukan ujian akhir semester. Dalam pembelajaran geografi lingkungan dilaksanakan menggunakan pendekatan OB atau Outcome Based Education yang berpusat pada pencapaian kompetensi mahasiswa dengan model case study diterapkan melalui diskusi, tanya jawab, presentasi, analisis permasalahan kontekstual, penugasan, dan praktek pemetaan. Mahasiswa diarahkan untuk mengkaji kasus-kasus nyata seperti etika lingkungan, permasalahan air, permukaan, menganalisis permasalahan lingkungan, ketimpangan, kemudian permasalahan kependudukan,
serta memberikan solusi alternatif permasalahan yang melalui kegiatan tersebut. Mahasiswa dilatih untuk berpikir kritis, bekerja secara kolaboratif, mengolah informasi geografis, dan juga menyusun argumentasi berdasarkan data. Perkuliahan ini diselenggarakan melalui perpaduan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring. Materi, petunjuk penugasan, serta aktivitas pembelajaran dikelola melalui platform pembelajaran resmi oleh Universitas Negeri Surabaya, yaitu aplikasi Sidia. Sistem penilaian dalam perkuliahan, penilaian pembelajaran dilaksanakan secara berkelanjutan dengan menggunakan kriteria dan rubrik yang terstruktur. Komponen penilaian dalam mata kuliah ini terdiri atas aktivitas partisipatif sebesar 57,5%, kemudian penilaian hasil proyek atau produk sebesar 25%, penilaian portofolio 7,5%, dan tes sebesar 10% yang berasal dari ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Aktivitas partisipatif dinilai melalui keterlibatan mahasiswa dalam diskusi, kemampuan menyampaikan pendapat, kualitas presentasi, ketepatan menjawab pertanyaan, serta kemampuan analisis studi kasus. Penilaian proyek atau produk digunakan untuk menilai hasil pekerjaan mahasiswa, terutama yang berkaitan dengan pemetaan dan kajian geografis. Sementara itu, tes digunakan untuk mengukur penguasaan konsep dan kemampuan analitis mahasiswa secara individual. Hasil penilaian dan evaluasi disampaikan kembali kepada mahasiswa. Sebagai bentuk umpan balik, mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dan bagian-bagian yang perlu diperbaiki, sehingga proses penilaian tidak hanya menghasilkan reaksi tetapi juga berfungsi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Penutup daripada pengantar perkuliahan melalui pembelajaran geografi lingkungan, saya berkomitmen menciptakan proses perkuliahan yang kontekstual, partisipatif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Pembelajaran diarahkan agar mahasiswa tidak hanya memahami kondisi geografis lingkungan, tetapi juga mampu menganalisis permasalahan lingkungan, memanfaatkan teknologi informasi dan pemetaan, sekaligus merumuskan alternatif solusi bagi pembangunan yang berkelanjutan. Baik, untuk mengetahui implementasi pembelajaran tersebut, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah geografi lingkungan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, teman-teman? Sehat ya? PJ mata kuliah geografi lingkungan siapa? Saya Bapak Atas nama Mbak Aminatus. Aminatus. Mbak Aminatus, hari ini teman-teman masuk semua? Alhamdulillah masuk semua Bapak. Oke, berarti hari ini untuk kehadiran pada mata kuliah geografi lingkungan semuanya masuk ya? Oke, hari ini kita akan memulai perkuliahan mata kuliah geografi lingkungan dengan materi etika lingkungan. Namun sebelum kita mulai, saya beri kesempatan kepada PJ mata kuliah geografi lingkungan untuk terlebih dahulu berdoa dulu ya. Memimpin teman-teman berdoa, semoga perkuliahan hari ini berjalan lancar dan ilmunya bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai doa pada hari ini, berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk PJ mata kuliah geografi lingkungan. Jadi teman-teman semua, karena kita sudah selesai berdoa, maka hari ini kita akan memulai perkuliahan dengan materi etika lingkungan. Nah, sebelum saya akan menjelaskan tentang apa itu etika lingkungan, perlu saya menjelaskan atau menyampaikan kepada teman-teman semuanya, para mahasiswa dan mahasiswi, bahwa dari materi etika lingkungan ini, untuk khusus mata kuliah geografi lingkungan, mempunyai rencana pembelajaran semester. Nah, RPS itu kemudian diberikan menjadi beberapa indikator ya, yang kita kenal dengan CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, untuk CPMK sendiri, teman-teman bisa lihat di sini, ini kemudian disadur daripada RPS, rencana pembelajaran semester mata kuliah geografi lingkungan. Nah, di CPMK kita melihat bagaimana mahasiswa harus bisa memahami tentang mata kuliah geografi lingkungan pada khususnya untuk mengambil keputusan secara tepat di penyelesaian masalah wilayah dalam konteks ruang berdasarkan pendekatan geografi lingkungan. Nah, dari CPMK ini kemudian turunannya deskripsi CPMK atau deskripsi capaian mata kuliah. Secara singkat, mata kuliah ini kita membahas tentang beberapa konsep-konsep dasar sumber daya yang berkaitan dengan kebijaksanaan pengelolaan sumber daya alam, manusia dan lingkungan, kemudian pengaruh manfaat dan sumber daya terhadap lingkungan. Kemudian yang paling terakhir daripada deskripsi singkat adalah bagaimana teman-teman bisa menentukan kebijaksanaan yang tepat dalam memanfaatkan sumber daya
alam dan lingkungan sosial. Nah, itu kurang lebih CPMK yang termuat di dalam rencana pembelajaran semester khusus mata kuliah geografi lingkungan. Nah, jadi Anda sudah bisa bedakan belum antara geografi lingkungan dan etika lingkungan? Ada yang bisa jawab? Geografi lingkungan apa? Mata kuliah. Kalau etika lingkungan, capaian pembelajaran atau materi. Oke. Nah, kita lihat apa itu etika lingkungan. Seringkali kita mendengar tentang isu-isu lingkungan atau yang dikenal tentang environmental isu, ya. Isu-isu lingkungan ini bahkan di Indonesia atau di kancah nasional maupun internasional itu tidak luput daripada permasalahan yang seringkali diekspos di berbagai media massa, media elektronik tentang masalah-masalah lingkungan yang kita hadapi bahkan di lingkungan sekitar kita. Nah, jadi dari masalah itu perlu kita mempelajari bagaimana secara prinsip manusia itu bisa memahami apa itu esensi atau konsep daripada etika lingkungan itu sendiri. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat bahwa etika lingkungan mengandung sikap, nilai, tindakan moral manusia terhadap lingkungan. Nah, jadi secara tidak langsung ketika Anda mendengar tentang etika lingkungan, maka itu bagian daripada interaksi atau aktivitas manusia terhadap alam atau terhadap lingkungan. Nah, yang jadi pertanyaan, apa itu etika lingkungan? Sikap atau tindakan. Oke. Nah, tadi ada yang mengatakan bahwa etika lingkungan itu sikap atau tindakan. Kenapa sikap atau tindakan? Karena Izin Bapak, karena sikap manusia itu bisa mempengaruhi alam atau lingkungan. oke, bagaimana istilah Tuhan teknologi itu dilekatkan dalam pemahaman etika lingkungan. Nah, Tuhan Yunani untuk api menempa baja yakni teknologi. Namun karena masa itu ilmu dan teknologi semata-mata memecahkan masalah material tanpa ikatan spiritual, maka yang terjadi apa? Hephaestus. Apa itu Hephaestus? Tuhan yang karena apa? Hasil ciptaan Tuhan yang harus dinikmati oleh manusia bahkan hari ini dan masa yang akan datang itu dirusak oleh yang namanya teknologi. Bukan dari hasil alam. Kerusakan-kerusakan yang terjadi di muka bumi ini yang tadinya kita berpikir bahwa itu adalah bagian dari proses alam, tapi nampaknya sudah terjadi kerusakan oleh ulah manusia. Nah, sehingga dari situ kita lihat bahwa dari pendekatan etika lingkungan maka ada sedikit dimensi filsafat. Kalau dalam kajian keilmuan lingkungan juga ada kita kenal dengan filsafat lingkungan. Dia bagaimana bisa melihat antroposentris, manusia sentris tanpa Tuhan. Kemudian manusia hanya mengutamakan kepentingan, kemajuan dan kemaslahatan diri manusia saja. Kenapa di situ kita lihat bahwa egosentris manusia itu sangat tinggi dibanding dengan makhluk hidup yang lain. Contoh sederhana, saya ingin menjelaskan, tambahkan kepada Anda semua bahwa kesadaran tentang etika lingkungan. Pernahkah kita berpikir bahwa di muka bumi ini yang dimaksud makhluk hidup itu bukan saja manusia, tetapi masih ada makhluk-makhluk yang lain? Pernah kita berpikir bahwa pohon itu punya hak yang sama untuk hidup? Pernah? Pernah kita berpikir bahwa hewan atau binatang itu punya hak untuk hidup? Pernah. Tapi apa yang terjadi pada realitas kehidupan manusia saat ini? Seandainya, Pak siapa tadi namanya? Eka, misalnya ketika Anda didatangi oleh sekelompok orang atau saya ingin menyembang Eka terima nggak? Enggak. Kenapa nggak terima? Oke, karena itu hak hidup ya, hak hidup, hak asasi manusia untuk hidup, tidak boleh ditebak atau dibunuh dan lain-lain. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa seandainya pohon itu punya mulut, punya mata, punya telinga yang sama seperti manusia? Ini berbicara tentang hubungan antara manusia dengan lingkungan. Tadi kita sudah sepakat bahwa semua yang dimaksud dengan makhluk hidup itu punya hak yang sama. Tapi apa yang terjadi ketika manusia melakukan eksploitasi terhadap alam? Rusak. Pernahkah kita berpikir saat kita ingin menebang pohon, seandainya dalam etika lingkungan
maka pasti pohon akan berbicara, kenapa kau harus menebang saya? Apa salah saya? Iya kan? Iya. Coba kita membayangkan, seandainya dia punya mulut, kan manusia nih, pasti Anda di sini pernah menebang pohon. Ya enggak pohon gede, tapi yang kecil-kecil, pasti kan? Ya enggak? Iya. Atau memotong kayu atau apa, ya mencabut rumput atau menyembelih hewan dan lain-lain, ayam dan lain-lain. Pernahkah kita berpikir soal itu? Bayangkan kalau pohon itu adalah bagian daripada Hewan. hidup kita. Makanya tadi saya tanyakan, bersedia nggak mau ditebang atau dibunuh? Nggak mau, karena kita punya. Nah, itulah yang kita bisa melihat bahwa egosentris manusia itu justru lebih tinggi dibanding manusia. Padahal kita semua punya hak yang sama untuk hidup. Tumbuh-tumbuhan punya hak yang sama. Kenapa kita harus ya menebang pohon? Bahkan setiap Idul Adha kita harus menyembelih kurban. Padahal hak hewan untuk hidup. Dia makhluk hidup. Dia kan? Iya. Coba kalau kita disuruh disembelih pada saat Idul Adha, mau nggak? Nggak mau ya. Jadi itulah yang kemudian kita harus memahami bahwa manusia hanya mengutamakan kepentingan. Maka indikator daripada etika lingkungan sendiri, teman-teman bisa lihat. Etika lingkungan itu tadi tercermin dari sikap dan tindakan. Yang dapat kita amati ada beberapa indikator. Yang pertama, kesadaran ekologis. Yang tadi teman-teman sudah sampaikan bahwa kesadaran penting dalam memahami etika lingkungan. Bagaimana kita lihat kesadaran dalam konteks yang lebih luas? Ya, contoh, kita lihat di sini bagaimana semua makhluk hidup itu saling bergantung dan lingkungan memiliki nilai intrinsik, bukan hanya sebagai sumber daya. Nah, karena tadi saya tanyakan, kerap kali manusia itu mengeksploitasi sumber daya alam tanpa memikirkan nilai atau etika di lingkungan, maka yang terjadi hanya egosentris manusia. Ya. Nah, yang kedua, rasa hormat terhadap alam. Nah, rasa hormat ini menghargai semua bentuk kehidupan dan ekosistem tanpa memandang manfaat langsung bagi manusia. Nah, jadi kita juga menghormati, menghargai alam dengan cara menjaga kelestarian lingkungan. Konsep dasarnya itu sudah dipahami oleh setiap orang, maka bisa diaktualisasikan dengan kebiasaan sehari-hari, baik di rumah maupun di mana saja. Contoh sederhana adalah mengurangi sampah. Makanya di kampus kita ini sudah ada bank sampahnya ya, sudah ada bank sampah, sudah ada tempat sampah. Itu dibuat untuk bagaimana mampu menjaga kelestarian lingkungan dan juga menanamkan budaya lingkungan bagi setiap orang, setiap warga, setiap masyarakat dengan cara menggunakan prinsip 3R. Ya, bagaimana kita bisa memanfaatkan plastik sekali pakai, kita juga mampu memilah sampah dengan benar. Makanya kalau teman-teman lihat beberapa tempat sampah yang disediakan kan sudah memenuhi unsur 3R ini. Yang kedua, kita harus hemat sumber daya. Ya, kalau hemat sumber daya berarti tentu teman-teman sudah bisa paham sumber daya apa yang harus kita hemat. Misalnya hemat energi dengan cara matikan listrik kalau sudah tidak dipakai. Kemudian matikan air, ya, hemat air, bahan bakar misalnya kompor. Kemudian kita lihat juga bagaimana kita menerapkan prinsip hidup yang hemat terhadap penggunaan listrik kalau sudah tidak digunakan. Nah, ini cara yang paling sederhana yang harus kita lihat bagaimana kehidupan terutama pangan dan sandang itu menjadi kebutuhan mendasar bagi manusia, sehingga harus kita mempertimbangkan yang namanya carrying capacity, daya dukung dan daya tahan. Nah, selanjutnya kita lihat contoh bagaimana komunitas di berbagai belahan. Ada komunitas-komunitas adat yang sampai saat ini masih terpelihara, ya. Ada suku Baduy, mana lagi suku mana? Suku pedalaman di Papua, di Kalimantan, di Sumatera, yang mereka tidak dibekali dengan pengetahuan lingkungan yang banyak, tetapi karena keseharian atau kehidupan mereka dengan alam, mereka menyatu dengan alam, justru mereka itu yang paling memahami bagaimana esensi lingkungan itu dapat dijaga. Nah, dari sini kita lihat kehidupan tergantung dari alam. Kalau kita merusak alam, maka kita akan menunggu waktu. Alam akan merusak kita. Nah, komunitas ini masih ada, dan saya kira dari
beberapa suku yang masih terawat, misalnya di salah satunya suku Kubu di Sumatera dan suku-suku yang ada di bagaimana peradaban manusia terhadap lingkungan. Ini secara singkat teman-teman, perkembangan manusia ini mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Dulu mungkin orang tua kita tidak pernah mengenal tentang teknologi gadget dan lain-lain, tetapi dengan seiring berjalannya waktu, teknologi masuk, dia berperan laksana pisau bermata dua. Di satu sisi, dikotomis, teknologi ini bisa disebut sebagai efek yang meningkatkan kesejahteraan. Di sisi yang lain, justru membawa degradasi bagi kualitas lingkungan. Nah, saya kira peradaban manusia ini bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi ini, apakah pro terhadap lingkungan, apakah justru mengajak lingkungan. Ketika itu kita berbeda dengan hewan yang berhubungan manusia. Ini bagaimana manusia harus merefleksikan diri bahwa satu dari sekian makhluk hidup yang paling sempurna atau yang paling paripurna adalah manusia. Kenapa manusia? Karena manusia diberi akal, karena manusia diberi tangan, diberi kaki, diberi mata, semua lengkap. Dia berbeda dengan makhluk hidup yang lain. Oleh karena itu kita harus mampu memanfaatkan kesempurnaan itu untuk menjaga lingkungan. Jangan sampai kita lebih banyak mengeksploitasi lingkungan untuk apa? Mencari makan. Ada satu pepatah yang mengatakan bahwa nanti suatu ketika alam ini rusak, ya tidak ada lagi pohon, maka uang yang banyak itu tidak lagi berguna, tidak lagi bermanfaat untuk membeli hal yang terus. Dari sini kita lihat manusia sebagai komponen biotik yang memiliki peran penting terhadap keberadaan flora suatu wilayah yang sifatnya menjaga kelestarian. Kita harus lihat bagaimana kehidupan flora dan fauna ini bisa tetap hidup tergantung daripada apakah flora dan fauna dibutuhkan. Apakah manusia membutuhkan flora dan fauna? Flora fauna butuh manusia. Alasannya kenapa? Itu ya, karena manusia, dengan adanya manusia untuk menjaga dan memelihara. Nah, sehingga itu yang dimaksud dengan interaksi, ya, saling membutuhkan antara satu dengan lain. Dari situ kita lihat bagaimana teknologi bisa ada untuk digunakan mengubah kawasan hutan menjadi daerah pemukiman, mengubah hutan menjadi pertanian yang bisa berdampak baik dan juga bisa berdampak buruk. Ini bagian daripada contoh-contoh bagaimana aktivitas manusia terhadap alam. Berikutnya kita lihat kesadaran kolektif. Nah, karena lingkungan ini sudah menjadi isu global, sehingga banyak sekali komunitas yang muncul sebagai bentuk respon terhadap kesadaran kolektif terhadap lingkungan. Di tahun 1956, bagaimana kita lihat dunia ini betul-betul terjadi kasus Minamata yang terjadi di Teluk Minamata Jepang. Itu kasus filsafat yang akibat daripada dampak lingkungan. Kandungan metil merkuri dalam eksploitasi sumber daya. Ini kejadian-kejadian yang barangkali terdampak teknologi atau membawa sisi buruk dari lingkungan. Dari kasus penyakit ini, sehingga pemerintah Jepang kewalahan untuk menyiasati karena satu daripada kejadian yang terkemuka di kawasan Asia. Ini salah kelola terhadap eksploitasi lingkungan. Ini negara-negara maju yang sudah sangat menjadi perhatian karena mereka sangat membutuhkan bahwa bagaimana isu lingkungan itu menjadi beranda terdepan dalam pembangunan. Nah, maka muncul tentang SDGs. Dulu kita kenal dengan SDGs, tapi sekarang Millennium Development Goals itu kemudian diganti dengan SDGs. Muncul berbagai putih-putih yang ada di SDGs, nah, atau SD ya, Sustainable dan Pembangunan. Ini salah satu bagian daripada kesadaran kolektif global yang menjadi indikator daripada etika bagaimana masyarakat atau manusia ini terkerahkan untuk bisa bersama-sama baik secara organisasi maupun secara individu ya. Ini bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan daripada korporasi, daripada bisnis, daripada eksploitasi terhadap alam. Nah, dari sini kita lihat
banyak sekali organisasi yang terbentuk. Misalnya di Indonesia ada pecinta alam, atau di kampus ada komunitas-komunitas lingkungan, ada volunteer yang kemudian setiap pekan juga ke mangrove misalnya. Ini bagian daripada peran-peran atau tindakan yang menjaga Kelestarian lingkungan. pada level yang lebih tinggi. Itu sudah kita kenal dengan WWF ya. Ada Greenpeace, pernah Anda dengar ya, ada Waldi ya. Nah, ini merupakan organisasi atau asosiasi lingkungan yang bergerak pada advokasi masalah lingkungan. Dan selanjutnya di level internasional juga dikenal dengan Global WWF ya. Nah, itu juga ada di Indonesia. Bagaimana organisasi ini bergerak ya, bergerak karena ada indikator atau latar belakang terbentuknya organisasi untuk membangun kesadaran kolektif. Indikatornya apa? Misalnya untuk menjaga keanekaragaman spesies, menjaga penggunaan sumber daya alam, kemudian juga mengurangi polusi dan seterusnya. Makanya dari berbagai platform media sosial, kalau Anda ikuti itu banyak sekali yang dimunculkan untuk membangun kesadaran masyarakat. Nah, saya kira yang paling efektif saat ini organisasi ini bekerja adalah media sosial. Contoh di Instagram, di Twitter, di mana lagi TikTok, itu banyak sekali peran-peran organisasi baik nasional maupun internasional menyajikan pesan edukasi tentang lingkungan. Yang paling terakhir, bagaimana kita lihat manfaat daripada menerapkan lingkungan. Nah, dari sini lingkungan terjaga, kualitas hidup meningkat, sumber daya alam kita juga terjaga. Nah, sehingga terbentuknya terwujudnya keadilan ekologis dan kebijakan. Nah, etika lingkungan mengajak kita untuk hidup selaras dengan alam, karena keberlanjutan bumi adalah tanggung jawab. Baik, dari di situ ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan, Pak. Bapak izin bertanya. Oke. Perkenalkan, nama saya Saida, izin bertanya terkait etika lingkungan, bagaimana menanggapi sifat manusia yang tidak pernah puas, Bapak? Oke. Terima kasih. Saya langsung menjawab ya. Jadi salah satu cara kita adalah menjaga lingkungan itu adalah dengan kebiasaan kita, keseharian kita, yang tadi kita sebut dengan role ekological. Bagaimana kita mampu menerapkan perilaku bijak terhadap lingkungan dengan cara apa? Membangun budaya kehidupan keseharian kita yang pro terhadap lingkungan. Nah, manusia pada dasarnya memang tidak pernah puas. Kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Sehingga ketika melihat pada pendekatan etika lingkungan, aktivitas manusia terhadap lingkungan itu justru manusia lebih banyak mengeksploitasi alam. Untuk apa? Semata-mata untuk kepentingan pribadi atau kepentingan individu. Nah, makanya banyak sekali kerusakan lingkungan yang terjadi di manusia. Itu karena tidak pernah merasa puas dengan apa yang dimiliki. Nah, sehingga ini yang harus dibatasi ya. Saya kira itu yang perlu teman-teman pahami, bagian daripada menjaga prinsip etika lingkungan. Nah, refleksi dirinya tadi ya, bagaimana kita sudah bisa melakukan untuk menjaga lingkungan, bisa memperbaiki diri, dan juga apa warisan lingkungan. Oke, saya kira sampai di situ. Ada lagi pertanyaan? Cukup. Baik, terima kasih teman-teman semua, karena waktu kita sudah di penghujung perkuliahan. Terima kasih atas partisipasi aktif Anda. Sampai ketemu di lain waktu. Saya akhiri, nanti dipelajari materinya ya. Ada yang belum dipahami bisa ditanyakan pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Baik.